Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 tugas filsafat pendidikan. Pada hari ini kami diskusikan atau membahas tentang tugas filsafat kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Imam Al-Asari dengan NIM A1D1241132. Perkenalkan Bapak, saya Nabila Regina Putri dengan NIM A1D1241129. Perkenalkan Bapak, nama saya Azhara dengan NIM A1D1241131. Perkenalkan Bapak, saya Salsabila Fiardani Rumah dengan NIM A1D1241133. Udah sampai yang itu dengan terakhir lagi. Ayo, bikin kanan. Udah mulai. Udah nggak apa-apa. Ada bertiga nih tapi yang terakhir. Terus aku dulu sampai ke 4. Ada yang mana lagi coba? 5. Ini harus mulai. Harus masuk sekarang. Ada yang sulit ini. Sebelumnya maaf Bapak karena di video ini belum ada imam karena imamnya sedang ada tugas untuk menjumpai dosen FK Agama 1. Ntar di pertemuan video imam insya Allah tentang Bapak. Ntar di video durasi selanjutnya insya Allah imam akan hadir Bapak. Jadi mungkin kita mulai dengan pengenalan mengenai filosofi pendidikan. Pengenalan dari filosofi pendidikan. Jadi filosofi pendidikan ini adalah cabang filsafat yang menjelajahi tujuan, proses, sifat, dan ideal pendidikan. Nah, ini adalah salah satu bidang interdisipliner yang
menggabungkan berbagai tradisi filsafat untuk menangani pertanyaan-pertanyaan yang fundamental tentang pendidikan, baik itu seperti tujuan pendidikan, peran guru, sifat belajar, dan cara terbaik untuk mengajar. Dan mengkaji pertanyaan-pertanyaan ini, salah satunya filosofi pendidikan memberikan fungsi bagaimana memberikan kerangka untuk memahami dan meningkatkan praktik-praktik di dalam pendidikan. Lalu pertanyaan pertama dalam filosofi pendidikan. Salah satu pertanyaan sentral dalam filosofi pendidikan adalah tujuan pendidikan. Berbagai tradisi filsafat menawarkan jawaban yang berbeda-beda. Misalnya, filosofi dari Plato berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan warga negara yang lebih luhur dan berpengetahuan yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain, filsuf pragmatik John Dewey berargumen bahwa pendidikan harus mempromosikan nilai-nilai demokratis dan mempersiapkan individu untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat demokratis. Pandangan yang berbeda ini merefleksikan perdebatan filsafat yang berdua tentang sifat kehidupan yang baik dan peran individu dalam masyarakat. Pertanyaan lain dalam filosofi pendidikan. Pertanyaan lain yang penting dalam filosofi pendidikan adalah sifat belajar. Beberapa filsuf seperti Jan Piaget dan Lev Vygotsky telah menekankan pentingnya perkembangan kognitif dan dalam interaksi sosial dalam belajar. Menurut Piaget, belajar adalah proses konstruksi pengetahuan melalui partisipasi aktif dengan lingkungan. Sedangkan Vygotsky berargumen bahwa belajar adalah proses sosial dipengaruhi oleh bahasa dan alat budaya. Teori-teori ini telah memiliki dampak signifikan pada praktik pendidikan, mempengaruhi desain kurikulum dan metode pembelajaran. Nah, setelah tadi kami membacakan materi, berarti di sini kita bisa lihat ya teman-teman, bahwasanya ada beberapa tradisi filsafat yang menawarkan jawaban yang berbeda-beda menurut pandangannya masing-masing. Kayak tadi itu ada filsuf kuno Yunani, Plato, terus ada filsuf pragmatik John Dewey dan juga udah dulu itu sendiri. Jadi menurut kalian peran guru dan hubungan Guru dan siswa. Jadi menurut kalian hubungan guru dengan siswa itu gimana dalam materi yang kita bahas ini? Jadi kalau untuk berdasarkan dari berbagai filsuf itu bakal mendapatkan macam-macam pendapat. Seperti dari Freire yang mengancam model tradisional pendidikan dan melihat itu sebagai guru autoritatif yang mentransmisikan pengetahuan ke siswa pasif. Freire mengaplikasi pendekatan dialogis dan partisipasi yang berbeda, di mana guru dan siswa berpartisipasi dalam proses belajar dan penyelidikan bersama. Jadi pendekatan ini menantang struktur hierarkis dalam pendidikan dan mendekatkan pendidikan berpikir mengenai hal ini kayak gak cuma guru doang nih yang kayak cuma ngomong di depan nge-share ilmu, tapi mereka tuh harus sama-sama nyari, Harus berpikir kritis ya siswanya. Berarti memang peran guru ini, hubungan antara guru dan siswa lah, bisa dibilang nih sangat kompleks ya di dalam kegiatan belajar mengajar. Karena tanpa adanya hubungan guru dan siswa yang baik, mungkin pembelajaran juga nggak akan bisa berjalan mulus. Jadi pasti ada aja kendala-kendalanya. Berarti siswa-siswa itu juga wajib melakukan dalam setiap kali atau pembelajaran. Nah, balik lagi kalau kita mengacu ke ini ya, filsuf Paulo Freire itu dia mengatakan bahwasanya figur otoritatif yang mentransmisikan pengetahuan kepada siswa yang pasif. Lalu kalau dia yang Freire itu mengadvokasikan pendekatan dialogis. Nah, balik lagi memang pendekatan emosional, pendekatan komunitas itu memang salah satu hal yang penting kan. Jadi itu merupakan tujuan pendidikan agar gimana siswa bisa lebih memahami apa sih maksudnya yang disampaikan oleh guru tersebut. jadi nggak cuma gurunya yang ngasih materi, tapi kita yang sama-sama gitu karena pendidikan untuk proses belajarnya, jadi itu juga ikut belajar.
Lalu pada isu-isu keseimbangan dan keadilan pendidikan gimana? Nah ini menarik nih, isu keseimbangan dan juga terkhususnya keadilan ya di dalam dunia pendidikan ini. Karena kita nggak bisa menutup menutup sebelah mata bahwasanya banyak masalah ketidakadilan yang dilakukan oleh guru-guru di Indonesia ini kan. Ya, itu masih Kadang definisi pembelajaran guru ini punya anak, tapi anaknya sekolah tempat yang ada. Iya. Jadi masalah mereka Dia tidak bisa adil terhadap antara anak yang benar anaknya dan seorang siswanya yang ada di kelas itu. Nah kalau kita mengacu ke isu-isu keseimbangan dan keadilan dalam pendidikan ini, filosofi pendidikan juga memiliki nih isu-isu terkait kesetaraan dan keadilan pendidikan itu sendiri. Nah seperti filsuf John Rawls dan Martha Nussbaum, mereka mengatakan bahwasannya pendidikan itu adalah hak asasi manusia dan masyarakat yang adil harus menyediakan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua individu. Benar sih ini, karena pentingnya mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi akses dan kualitas pengalaman pendidikan. Nah memang salah satu kendala dalam pendidikan itu adalah akses, termasuk kendalanya itu ialah akses di bidang ekonomi. Banyak anak-anak termasuk di pedalaman gitu ya, mereka terhalang oleh faktor sosial dan ekonominya. ya, dan juga terkadang di saat si siswa ini sudah mampu untuk secara ekonomi masuk ke sekolahnya, tapi dia bisa ditendang keluar oleh orang dalam karena ingin masukkan siswa lain ke dalam sekolah itu. Nah balik lagi yang tadi dibilang kan bahwasanya menyoroti aspek gak hanya ekonomi ya kan, tadi ada juga sosial. Benar sih ada cara bilang tuh tidak hanya ekonomi memang yang menjadi faktor kendala, tapi ada juga masalah sosial di dalam menghadapi tantangan pendidikan itu sendiri. Mau masuk? Untuk kesimpulan di bab ini coba. Jadi kesimpulannya, dalam keseluruhan, filosofi pendidikan memberikan kerangka yang kaya dan beragam untuk memahami dan menganalisis praktik pendidikan dan kebijakan. Dengan mengkaji pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang tujuan, sifat, dan ideal pendidikan, pendidikan membuat kebijakan dapat mengembangkan pendekatan yang lebih berpikiran dan efektif dalam mengajar dan belajar. Bidang ini mendorong pemeriksaan kritis terhadap asumsi dan praktik pendidikan, memperkuat pemahaman tentang kompleksitas dan pemahaman pendidikan dalam dunia yang beragam dan berubah. Dengan demikian, filosofi pendidikan adalah bidang yang esensial yang menawarkan wawasan berharga tentang tujuan, metode, dan prinsip-prinsip pendidikan. Dengan mengkaji pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang pendidikan, kita dapat memahami tujuan dan tantangan pendidikan lebih baik dan bekerja menuju menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan efektif. Apakah melalui pemeriksaan sifat belajar, peran guru, atau pentingnya keadilan pendidikan. Filosofi pendidikan memberikan dasar yang penting untuk berpikir dan meningkatkan pendidikan dalam masyarakat kontemporer. Nah di sini kan tadi dibilang bahwasanya tentang tujuan, sifat dan juga ideal pendidikan. Nah, menurut kalian sendiri pendidikan yang ideal itu gimana sih sebenarnya? Pendidikan yang ideal kalau menurut saya seperti semua orang di tiap daerah dan dimanapun mereka berada, mereka benar-benar bisa mendapatkan pendidikan yang mengikuti mereka untuk kedepannya. Karena masih beberapa orang di dunia ini masih belum mendapatkan pendidikan yang sesuai untuk mereka, dan mereka masih belum tahu harus melakukan apa di dunia ini. Balik lagi tadi tuh nggak ada keadilan ya, nggak ada kesetaraan dalam mengenyam suatu ilmu atau pendidikan. Ya, seperti contoh kita juga memprioritaskan kemajuan, yang pendidik dia lebih mementingkan pengajar daripada hasil, dan mengembangkan keterampilan. Pendidikan dia fokus pada pengembangan keterampilan, membangun hubungan sehat, mengembangkan kreativitas. Oh berarti dia bukan hanya berfokus pada tujuan, tetapi juga proses ya mengenai pendidikan itu sendiri. Terus di sini ada kata itu
bidang yang esensial yang menawarkan wawasan berharga tentang tujuan, metode, dan prinsip-prinsip dari pendidikan itu sendiri. Nah, kalau misalnya aku nanya nih, misalnya metode pendidikan yang menerapkan tentang tujuan, metode pendidikan yang mengarah tentang tujuan dari pendidikan itu sendiri. Kalau tujuan dunia dunia memajukan kesejahteraan kecerdasan bangsa. Nah, ada kalimat mencerdaskan bangsa ini kan berkaitan dengan tentang filosofi pendidikan kan, tentang filsafat pendidikan itu sendiri. Berarti jauh dari sebelum itu ilmu filsafat ini memang sudah menjadi dasar ya bagi setiap kelas sosial, bagi setiap aspek kehidupan yang ada di dunia ini. Maksudnya kalau yang membuat ini kan ada tuh disebut ini sifat belajar. Nah, ini dari pasal kan disebut ini tiga. Oh ini, ringkasan filosofi pendidikan. Nomor tiga ini ada sifat belajar kan. Itu ada disebut ini sama Jean Piaget berpendapat bahwa belajar adalah proses konstruksi pengetahuan melalui partisipasi aktif dengan lingkungan. Gimana maksudnya? Di dalamnya pengertian. Dapat bahwa belajar adalah proses Mungkin kayak kita itu materi-materi yang sering kita lakukan tidak hanya di dalam ruangan, tapi kita juga melakukannya di luar ruangan. Jadi banyaklah kan jadi materi yang telah kita pahami di ruangan kita bawa keluar seperti games-games gitu kan, agar apa yang kita dapat tadi di dalam ruangan hanya sampai di kita saja, tapi kita bisa share-nya ke orang lain. Berarti lebih ke pengaplikasian lebih ke pengaplikasian ilmu yang kita dapat ya, agar bisa bermanfaat ya hanya untuk kita tapi juga untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Nah kalau yang ini Vygotsky kan berargumen bahwa belajar adalah proses sosial yang dipengaruhi oleh bahasa dan alat-alat budaya. Itu gimana? Bahasa dan juga alat-alat budaya. Berarti menggabungkan dua aspek ya.
bahasa dan juga alat-alat budaya. Oh, berarti biar belajar itu nggak monoton ya, nggak membosankan lah, bisa dibilang seperti itu. Dengan menggabungkan beberapa aspek. Terus gimana sih? Mungkin kalau menurut aku alat-alat budaya itu kan setiap pembelajaran di beda daerah akan beda juga untuk caranya itu. Kayak kalau alat-alat budaya apa yang budaya pembelajaran yang contoh di Indonesia, biasanya sih aku sendiri di secara simpelnya akan tulis deh. Kalau di Indonesia kan pakai whiteboard gitu kan, kalau di Indonesia pakai kapur mungkin alat-alat budaya itu pembelajaran. Tapi kalau untuk alat-alat budaya yang mendalami mengenai budaya mereka masing-masing itu juga bisa. Oke, karena kita bisa mencampurkan budaya kita lah, pelajaran itu seperti kita membatik, gitu ya. Itu Sebenarnya kita tidak fokus lah sama budaya kita saja, tapi kita juga mempelajari Budaya. budaya. Juga bahasa ya bisa dikatakan bahwasanya hanya boleh tapi juga bahasa gitu. karena ya berbahasa kan kita menyampaikan dan bilang gitu kan, dan baliknya. Memang bahasa satu kita itu ya bahasa Indonesia, tapi kita juga nggak lupa dengan bahasa budaya kita masing-masing. Ini yang peran guru udah ya? Ini yang cara terbaik. Sekarang kita masuk ke poin yang keempat, cara terbaik untuk mengajar. Kemudian kan di sini teknologi dengan vokasi metode belajar yang berbasis pengalaman, di mana anak belajar melalui interaksi langsung dengan lingkungannya. Nah, maksud kalian melalui interaksi langsung dengan lingkungannya itu gimana? Kayak studi tour nggak sih, kayak museum, Kayak kita ke taman hewan, kebun binatang. gitu kan. Jadi kayak mereka tuh melakukan research secara langsung, kayak oh ini ya kehidupan sebuah binatang. Ibarat kata langsung mereka langsung terjun ke lapangan kan, Dan mereka di situ tahu menganalisis lah. Balik lagi ke yang pertama ya, mungkin yang kemampuan berpikir kritis. Nah mungkin pada saat mereka melakukan study tour itu, mereka dilatih untuk berpikir kritis, menganalisis. Penting sih itu sebenarnya cara yang disampaikan oleh Pestalozzi ini. Terus yang kedua ialah salah satu filsuf yaitu namanya Dewey berpendapat bahwa pendidikan harus berfokus pada pengalaman nyata. Nah itu tadi. Dan juga berpartisipasi aktif dalam kehidupan sehari-hari. jadi kita ini belajar untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misal kita belajar tidak bisa diaplikasikan Ya untuk apa pembelajarannya Pak? Kemudian juga kan. Dan yang paling penting sih adalah dimana kita bisa belajar dan mendapatkan ilmu, tapi nggak hanya sampai di kita saja, tetapi ada orang lain seperti teman kita, adik-adik kita, orang tua, ataupun di lingkungan masyarakat. Lalu poin yang kelima ialah keseimbangan dan keadilan dalam pendidikan. Nah, keadilan ini masalah krusial ya bagi Indonesia ini. Benar-benar nggak ada habisnya masalah. Sama kayak pembahasan sebelum tadi kan ada juga yang membahas keadilan dengan yang tadi. Karena emang banyak sih di Indonesia kayak kurangnya keadilan, kayak sila lima kayak udah bilang gitu. Udah bilang ya, nggak ada peraturan lagi. Nggak ada peraturan lagi. Untuk sekarang aku ada merasa satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk munculkan keadilan dengan itu dengan munculnya KIP kuliah itu. Tapi, nah ini nih yang baru viral ya mungkin di Twitter juga. Tetap aja sih nggak adil karena banyak juga penyalahgunaannya. Mungkin tadinya niat pemerintah itu baik kan, agar para orang tua yang tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkan anak setinggi mungkin bisa meringankan bebannya. Yaitu salah satu program kuliah ini yang sudah berlangsung udah mau 15 tahun ya kalau nggak salah nih. Nah, tapi pada saat pengaplikasian itu mereka salah sasaran ataupun kadang yang nggak seharusnya si A mendapatkan itu tapi malah dapat, sedangkan yang si B yang benar-benar hidupnya susah mereka itu tidak dapat. Balik lagi ke birokrasi pemerintah sih yang benar-benar tahu sekarang ini. Beasiswa itu juga kayak beasiswa ngajar itu kan, dan juga sih
mahasiswanya. Mungkin balik lagi yaitu ke birokrasi pemerintahan, kan? Bagaimana cara mereka bisa biar misalkan masih kuliah ini Harus menghilangkan satu budaya Indonesia yang satu ini sih, budaya yang kayak apa sih, memasukkan keluarga untuk kepentingan pribadi gitu. Orang dalam itu memang harus dikeluarin. kalau bicara pandangan sih nggak tahu lagi lah ya. Semua pasti bakal setuju sih kalau bakal ada orang dalam gitu. Kayak hal-hal simpel pada saat kita ngurus KTP ataupun hal-hal lain itu orang dalam itu memang nggak bisa lepas lah. Tapi gimana caranya kita bisa memberikan dampak orang dalam itu ke ranah yang positif tadi gitu. Ya, seperti kita juga harus belajar untuk lebih objektif. Nah, lebih objektif. Kadang nggak semua orang dalam itu mengajar hal yang positif. Nah, kalau misalnya kita sampai sudah mempunyai sendiri gitu kan ya, bakalan selalu positif, tapi bisa jadi itu bakal Dampak negatif bagi orang lain. Kadang orang tuh mau mencapai sesuatu yang sebenarnya tidak besar, tapi karena orang punya orang dalam ya jadinya dia mencapai apa yang dia mau. Mereka ingin cepat aja gitu berhasilnya, nggak mau menikmati suatu proses yang ada gitu. Kan kadang kan kalau orang dalam itu kan ada sebutan mana, tapi yang mana yang orang ini mau berusaha, mau belajar kerja, karena ada orang dalam yang terjadi pasti bisa sama jalan-jalan. Tapi kembali lagi sih harus tahu value-nya gitu di mana. Karena kayak kita nih mendukung orang ini untuk ikutan, tapi kita juga ada budaya apa itu ya, ada bohong. Jadi nggak berbeda juga sih terhadap orang dalam itu kita harus lebih objektif menjadi Kalau memang itu tidak cocok ya itu pilihan. Terus untuk yang ketiganya sekarang ya, Yang tradisi filosofis sama kontribusi dalam bersama pendidikan. ini ada beberapa jenis filosofi itu, namanya kayak filosofi realisme. Jadi realisme itu sebagai sebuah sikap filosofis yang signifikan, memiliki implikasi yang luas dalam filsafat pendidikan, berakar pada keyakinan bahwa realitas ada secara independen dari persepsi kita, dan bahwa pengetahuan berasal dari pengamatan objektif dunia. Realisme mendorong kerangka pendidikan yang fokus pada bukti empiris dan pembelajaran praktis. Nah, kalau menurut kalian bukti yang di situ apa? Bukti empiris itu penyaringan ya kali ya. Itu buka KBBI dulu dia untuk salah ya. berarti prinsip dasar realisme ini menekankan ke dunia eksternal dan realitas objektif yang perlu dipahami oleh siswa. Nah, saya sebenarnya berpendapat bahwa pendidikan harus berdasarkan pada studi tentang dunia alam dengan berbagai macam mata pelajaran seperti sains, matematika, dan sejarah. Untuk pelajaran itu yang penting karena memberikan siswa pengetahuan tentang dunia bagaimana adanya, bukan seperti yang diartikan oleh lensa individu atau budaya. Kelas ya? Hah? Kelas. Maksudnya? 9 di kelas ya? Enggak ada selesai, mau di sini. Iya. Oh, sorry ya. Gak mau masuk ya? Hah? Gak mau masuk. Maaf Bapak, kami pindah ke sini karena kelasnya mau dipakai sama ruangan lain. Terus kami masih bertiga Bapak karena Imam masih ada urusan dengan dosen dan cutting yang lain. Jadi mari kita lanjutkan ke bab 3 mengenai tradisi filosofis yang berkontribusi pada filsafat pendidikan. Tadi kan kita ngebahas yang realisme kan ya. Yang mana pada realisme ini dalam pendidikan dia menganjurkan menjadi pengajar yang berdasarkan pengalaman langsung dan pengamatan.
Pendekatan ini terlihat jelas dalam promosi eksperimen laboratorium dalam kelas sains, perjalanan lapangan dalam geografi, dan penggunaan dokumen sumber utama dalam pembelajaran sejarah. Dengan terlibat langsung dengan dunia material, siswa didorong untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang materi pembelajaran dan belajar melalui melakukan. Pembelajaran pengalaman ini diyakini tidak hanya meningkatkan pemahaman, tapi juga menanamkan rasa ingin tahu dan pendekatan metodis untuk pemecahan masalah. Bagaimana tuh menurut kalian? Iya deh, Tentang selanjutnya lagi langsung ke bawahnya aspek pendidikan. Aku juga tulis selanjutnya. dengan terlibat langsung dengan dunia material, siswa didorong untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang materi pelajaran dan belajar melalui pembelajaran pengalaman. Oh, berarti ini lebih ke dari kita belajar dari suatu pengalaman ya. Mungkin menurut aku kayak gitu sih. Kalau menurut aku kayak mungkin bisa jadi ya kayak kita tuh disuruh ngerjain dulu, mungkin salah enggaknya terserah kita gitu kan. Yang penting kita udah nyoba duluan, mungkin gitu. Jadi kan kita udah ada pengalaman dalam melakukan hal tersebut. Dalam melakukan hal tersebut. Dan kita dapat pelajaran gitu kan. Kalau yang kayak gini rupanya salah, yang kayak gini benernya. Mungkin dari suatu pengerjaan itu sendiri kita bisa dapatkan pengalaman. Oh, mungkin aku kedepannya bakal lebih seperti ini biar nggak salah lagi gitu ya. Atau banyak kekurangan dari pengalaman sebelumnya, jadi kita perbaiki lagi akan datang. Aspek penting lainnya dari realisme dalam pendidikan adalah fokus pada pengembangan keterampilan praktis. Realis berpendapat bahwa pendidikan nggak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk tantangan dunia nyata. Iya sih, karena ujung-ujungnya kita sekolah ini buat apa? Buat kerja kan, buat menghadapi dunia ke dunia selanjutnya. Jadi kehidupan yang paling nyata, cuma bukan dunia pendidikan di sekolah bukan aja. hanya belajar teori-teori, tetapi memang pendidikan ini lebih ke praktik juga dengan mempersiapkan siswa untuk tantangan di dunia yang selanjutnya. Ini termasuk pelatihan vokasional. Nah, iya, pelatihan vokasional ini lebih menerapkan kepada praktek-praktek dibandingkan teori. Biasanya banyak ditemui di sekolah kayak SMK gitu ya. Iya, SMK. Terus kalau misalnya kayak kuliah nih, D3 dan D4, mereka tuh lebih menganalisis kepada praktek. Mereka itu praktek itu kalau nggak salah 60%, teorinya itu cuma 40%. Berbeda dengan kita yang kuliahnya itu 70% materi ataupun teori, 30% itu praktek. Nah, berbeda antara D3, D4 dan juga terhadap S1. Tapi ya keduanya dibuat untuk bisa berdampingan gitu kan. Sama-sama saling membutuhkan gitu. Dan misalnya siswa mungkin belajar tentang prinsip-prinsip teknik melalui proyek tangan atau memperoleh literasi keuangan melalui latihan praktis dalam penganggaran dan manajemen uang. Nah, itu termasuk salah satu praktik dalam pembelajaran. Tapi mungkin untuk di sini sih belum ada ya, kayak misalkan anak SD, SMP, SMA tentang manajemen keuangan tuh belum dikasih mata pelajarannya gitu kan. Belum, manajemen keuangan itu SMA kalau nggak salah tuh. Iya. SMA pada pelajaran ekonomi itu ada aku kemarin. Tapi sebenarnya kalau menurut aku kurikulum itu udah mulai haruslah menerapkan pembelajaran manajemen keuangan sejak SD. Kenapa? Karena balik lagi ya, kita dari SD itu kan pasti dikasih uang jajan. Nah, bagaimana kita mengelola uang jajan yang bisa cuma 5.000 nih untuk kita bisa nabung atau bahkan kita pulang, dan untuk bisa membelikan uang 5.000 ini kepada berbagai aspek gitu. Penting sih, cuman ya balik lagi belum ada pembelajaran itu di SD. Baik itu di kurikulum KTSP 2013, bahkan sekarang kurikulum Merdeka ya, mereka belum ada.
Tapi kalau artinya begitu ya, kalau artinya dalam pengaturan keuangan, artinya anak itu bagusnya kita langsung jatahkan uangnya gitu. Karena terkadang Iya. aku melihat ada beberapa orang tua yang bilang ke kantinnya gitu, kasih aja makanan ke anaknya, nanti kalau ada dibayar. uangnya bayarin gitu. Jadi mungkin Hitung aja lah berapa dia Jadi ngambil. mereka tuh nggak nggak bisa bisa kontrol. mengontrol apa yang mereka pilih, apa yang mereka ambil tuh. Makanya pentinglah dari dini lah kita itu kan. Kita atur parentingnya kepada anak-anak. Jadi kayak pendidikan itu bukan cuma secara teoritis untuk kita bekerja, tapi untuk kita berkehidupan nantinya juga, membangun generasi selanjutnya. Dengan membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan realisme bertujuan menghasilkan individu yang berpengetahuan luas dan mampu menavigasi serta berkontribusi pada dunia yang secara efektif. Nah, di sini juga dibilang nih, realisme juga menggarisbawahi pentingnya penilaian objektif pada pendidikan. Jadi kita tuh nggak boleh lah subjektif gitu, kayak pilih-pilih orang gitu kan. Ini semuanya itu harus rata, harus adil gitu kan. Tidak membeda-bedakan. Nggak dibeda-bedakan gitu. Itu yang tadi dibilang kan, untuk yang masalah keadilan tadi. Dengan pengujian standar misalnya adalah alat yang sesuai dengan prinsip-prinsip realis karena berusaha mengukur pengetahuan dan kemampuan siswa berdasarkan kriteria objektif. Dan prinsip-prinsip realisme ini tetap menjadi landasan pendidikan yang efektif untuk bisa mendorong pemikiran kritis dan membekali siswa dengan alat-alat yang mereka butuhkan untuk perkembangan dalam dunia yang terus berubah-ubah. Oke, selanjutnya kita memasuki yang kedua ialah idealisme. Idealisme dalam filsafat pendidikan adalah sebuah perspektif yang menekankan pentingnya ide, kepercayaan, dan juga nilai-nilai dalam proses pembelajaran. Nah, ini ada nih filsafat kuno Plato dan pemikir lainnya mengatakan bahwasannya idealisme itu suatu realitas pada dasarnya bersifat mental atau spiritual daripada material. Jadi kalau yang tadinya realisme secara kenyataan, kalau idealisme secara kepercayaan kita gitu ya, mentalnya. Idealis lah dia tuh daripada realistis. Jadi pendekatan filosofis ini terhadap pendidikan menunjukkan bahwa tujuan akhir pendidikan adalah untuk mengembangkan pikiran dan jiwa pembelajar, menumbuhkan fakultas intelektual dan moral mereka. Berarti tujuannya adalah ya apa yang selama mereka dapat itu kan, selama dia menempuh pendidikan, mengembangkannya. Waktunya lah mereka untuk mengembangkan apa yang selama ini mereka pelajari kan. Benar. Ini sampai kapan ya? Aku udah mau sakit banget. Mungkin ada deh kita masukin. Itu dah. Telepon dia panggil. Matikan dulu. Di ini dulu di. Itu dosen juga gak ya yang pakai kemeja? Mulai dia. Udah. Kemeja. Oh iya. Itu kak. Pegang terus ya, jangan mati dia. Sini lagi. Kurang dekat sini. Nah. Selain penekanan pada objektivitas dan keterampilan praktis, realisme dalam pendidikan. Aku nih. Mana Bella? Udah ini. Aku kirim Bluetooth siapa kau Bella? Tak bisa HP kau serius, tak bisa. Dah perlu penyimpanannya. Selain penekanan. Bluetooth. Nah, Tak mau dah bang? Tak mau dah. cuma dia nge-
Sakit dulu. Udah balik kan ya. Nah, diam dulu. Dia melakukan filsafat. Selain penekanan pada objektivitas dan keterampilan praktis, realisme dalam pendidikan juga mempromosikan gagasan lingkungan belajar yang terstruktur dan disiplin. Lah, lagi lanjut lagi, lagi baca kalau gak ada. Diam dulu. Yang lain. Udah lah jadi. Wih, lanjut. Lagi ada organ gitu. Sehari cuma nih. Mana tadi? Ya, lanjut lagi baca. Lanjut ya. Realis percaya bahwa kelas yang terorganisasi dengan baik, dengan aturan dan harapan yang jelas, sangat penting untuk pembelajaran yang efektif. Struktur ini memberikan fondasi yang stabil di mana siswa dapat membangun pengetahuannya, memastikan bahwa mereka tetap fokus dan terlibat. Disiplin dalam konteks ini bukan tentang kontrol otoriter, tetapi tentang menciptakan lingkungan di mana siswa dapat berkembang secara akademis dan mengembangkan disiplin diri serta tanggung jawab. Ya begitulah. Idealisme menempatkan penekan. Kita memasuki materi yang kedua, yaitu idealisme. Dalam idealisme ini menempatkan penekanan yang kuat pada pengembangan seluruh individu, termasuk itu dimensi intelektual, moral, dan estetik mereka. Pendekatan holistik terhadap pendidikan ini didasarkan pada keyakinan bahwa individu memiliki potensi bawaan untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Pendidik yang menganut prinsip-prinsip idealis berusaha memelihara potensi ini dengan menyediakan lingkungan intelektual yang kaya dan merangsang dan juga mendorong pemikiran kritis dan menumbuhkan kecintaan belajar. Mereka memandang pendidikan sebagai proses penemuan diri dan realisasi diri, di mana siswa datang untuk memahami dan menghargai makna dan nilai yang lebih dalam yang mendasari pengalaman mereka. Berarti menurut Zahra sendiri prinsip idealis itu gimana? Kalau menurut aku sendiri sih, idealis ini kayaknya benar-benar lebih fokusnya kepada kepercayaan di dalam diri siswanya ini kan. Dia ingin mengembangkan apa yang ada dalam potensi dalam diri siswanya ini, dengan yang menyediakan lingkungan-lingkungan yang akan merangsang kemampuan si siswanya ini. Kalau menurut Salsa gimana? Keyakinan atau pemikiran yang dipegang teguh oleh seseorang berdasarkan pengalaman pendidikan dan biasanya yang pendidikan dan kebiasaan yang dimilikinya. Kalau menurut Imam Gimana? Pemikiran yang idealis itu seperti apa? Ya begitulah. Di dalam prinsip idealis ini berusaha memelihara potensi dengan menyediakan lingkungan yang intelektual yang mendorong pemikiran-pemikiran kritis. Berarti pemikiran kritis ini lahir dari sebuah prinsip idealis tersebut ya. Lalu, salah satu prinsip utama idealisme dalam pendidikan ialah kepercayaan pada nilai-nilai intrinsik pengetahuan dan pencarian kebenaran. Idealis berpendapat bahwa pendidikan tidak boleh terbatas pada perolehan keterampilan praktis atau keterampilan vokasional, tapi sebaliknya harus bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman yang mendalam dan abadi tentang prinsip-prinsip dasar yang mengatur dunia. Lanjut. Manapun seks. Masih tentang idealisme. Kita saja yang bikin kurikulum tanya-tanya aja.
Yang penting durasinya makin panjang. Jadi menurut kalian kurikulum dalam kerangka pendidikan idealis biasanya luas dan liberal itu maksudnya apa? Kurikulum dalam kerangka pendidikan idealis biasanya luas dan liberal itu maksudnya apa? Kayak mencakup berbagai mata pelajaran yang dirancang untuk mengembangkan kapasitas intelektual dan moral siswa. Iya, jadi Jadi mungkin gak hanya berfokus pada suatu aspek, tapi di berbagai aspek kurikulum tersebut bisa menjangkau beberapa pelajaran seperti itu. Contohnya Contohnya bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. ya seperti itu mungkin. Ngomong yang penting ngomong. Terus, namun idealisme tidak tanpa kritik. Beberapa berpendapat bahwa penekanannya pada pengetahuan abstrak dan teoritis dapat menyebabkan pendekatan pendidikan yang terlalu elitis dan tidak praktis, yang tidak mempersiapkan siswa secara memadai untuk tuntutan tenaga kerja modern. Itu maksudnya apa tuh? Yang pendekatan pendidikan yang terlalu elitis dan tidak praktis bisa membuat siswa tidak mempersiapkan pendidikannya ataupun tuntutan kerjanya di dunia modern. mungkin yang terlalu ribet gitu nggak sih? Iya, Karena kan nggak praktis. mungkin sih. Kasih tugas kebanyakan contohnya. Betul sih. Membuat tambah beban, membuat Jadi sebenarnya pembelajaran yang praktis itu yang yang mudah dipahami oleh siswa dan tidak memberatkan siswa. Mungkin seperti itu ya Zara. Ya, begitu. Lalu pendidik idealis ataupun kontemporer telah berusaha untuk beradaptasi dan menyempurnakan pendekatan mereka, memasukkan penekanan yang lebih besar pada keterampilan praktis dan vokasional serta penghargaan terhadap keragaman budaya dan keadilan. Nah, aku bingung nih di sini maksudnya apa. Paling akhir dia. Akhir ini. Mana video kita? Bisa dikirim ke Imam nggak? Yang ke 6 menit pertama biasanya 12 menit belum tahu. Nah, itu dia minta yang mana? sudah pelajaran kirim. Inilah lanjut bro nih. Ya gitu. Ini udah berapa menit? Bisa nggak ya nih video kita nih? Aduh, gimana? Udah bisa nggak ya? 9 menit bro. 10 menit lagi. Jadi filsafat belajarlah filsafat karena filsafat itu indah dan Berarti berguna untuk kehidupan kita. menurutmu Mang, filsafat itu penting lah ya? Penting lah karena semua Baru mencakup ya. Semua filsafat pendidikan mencakup semua aspek pembelajaran. apapun belajarnya Filsafat. solusinya. Tapi itu benar loh. Apapun pembelajarannya filsafat solusinya. Oke, kita lanjut pembahasan apa lagi nih? Ayo lah guys, bantu aku masuk kamu sendiri. Bantu lah aku. Kau bacain lagu air bersih di kepala nih si kok Jun. Aku dengan kakak tadi sudah kenal sama tapi kalau kan ini terus Nantiin aja. Apa ya?
Itu Kak. Pegang terus ya, jangan mati dia. Ya. Sini lagi. Kurang dekat sini. Nah, A. Selain penekanan pada objektivitas dan keterampilan praktis realisme dalam pendidikan. Aku nih. Mana Bella? udah ini. Ini. Aku kirim Oke. Bluetooth HP kau Bella. Tak Selain bisa HP kau penekanan- serius, tak bisa. Nggak bisa Dah Bluetooth. perlu penyimpanannya. Selain penekanan Bluetooth. nah, Tak mau dah bang. Tak mau dah. cuma dia nge- Kik dulu. Dah balik kan dia. nah, diam dulu. Dia melakukan filsafat. Selain penekanan pada objektivitas dan keterampilan praktis, realisme dalam pendidikan juga mempromosikan gagasan lingkungan belajar yang terstruktur dan disiplin. Lah, lagi lanjut lagi, lagi baca kalau gak ada. Diam dulu. Yang lain. Dah lah jadi. Wih, lanjut. Lagi ada organ gitu. Sehari cuma dia. Mana tadi? Ya, lanjut lagi baca. Lanjut ya. Realis percaya bahwa kelas yang terorganisasi dengan baik, dengan aturan dan harapan yang jelas, sangat penting untuk pembelajaran yang efektif. Struktur ini memberikan fondasi yang stabil di mana siswa dapat membangun pengetahuannya, memastikan bahwa mereka tetap fokus dan terlibat. Disiplin dalam konteks ini bukan tentang kontrol otoriter, tetapi tentang menciptakan lingkungan di mana siswa dapat berkembang secara akademis dan mengembangkan disiplin diri serta tanggung jawab. Ya begitulah. Idealisme menempatkan penekan. Kita memasuki materi yang kedua, yaitu idealisme. Dalam idealisme ini menempatkan penekanan yang kuat pada pengembangan seluruh individu, termasuk itu dimensi intelektual, moral, dan estetik mereka. Pendekatan holistik terhadap pendidikan ini didasarkan pada keyakinan bahwa individu memiliki potensi bawaan untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Pendidik yang menganut prinsip-prinsip idealis berusaha memelihara potensi ini dengan menyediakan lingkungan intelektual yang kaya dan merangsang dan juga mendorong pemikiran kritis dan menumbuhkan kecintaan belajar. Mereka memandang pendidikan sebagai proses penemuan diri dan realisasi diri, di mana siswa datang untuk memahami dan menghargai makna dan nilai yang lebih dalam yang mendasari pengalaman mereka. Berarti menurut Zahra sendiri prinsip idealis itu gimana? Kalau menurut aku sendiri sih, idealis ini kayaknya benar-benar lebih fokusnya kepada kepercayaan di dalam diri siswanya ini kan. Dia ingin mengembangkan apa yang ada dalam potensi dalam diri siswanya ini, dengan yang menyediakan lingkungan-lingkungan yang akan merangsang kemampuan si siswanya ini. Kalau menurut Salva gimana? Keyakinan atau pemikiran yang dipegang teguh oleh seseorang berdasarkan pengalaman pendidikan dan biasanya yang pendidikan dan kebiasaan yang dimilikinya. Kalau menurut Imam Gimana? Pemikiran yang idealis itu seperti apa? Ya begitulah. Di dalam prinsip idealis ini berusaha memelihara potensi dengan menyediakan lingkungan yang intelektual yang mendorong pemikiran-pemikiran kritis. Berarti pemikiran kritis ini lahir dari sebuah prinsip idealis tersebut ya.
Lalu, salah satu prinsip utama idealisme dalam pendidikan ialah kepercayaan pada nilai-nilai intrinsik pengetahuan dan pencarian kebenaran. Idealis berpendapat bahwa pendidikan tidak boleh terbatas pada perolehan keterampilan praktis atau keterampilan vokasional, tapi sebaliknya harus bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman yang mendalam dan abadi tentang prinsip-prinsip dasar yang mengatur dunia. Lanjut. Manapun konteks. Masih tentang idealisme. Kita saja yang bikin kurikulum tanya-tanya aja. Yang penting durasinya makin panjang. Jadi menurut kalian kurikulum dalam kerangka pendidikan idealis biasanya luas dan liberal itu maksudnya apa? Kurikulum dalam kerangka pendidikan idealis biasanya luas dan liberal itu maksudnya apa? Kayak mencakup berbagai mata pelajaran yang dirancang untuk mengembangkan kapasitas intelektual dan moral siswa. Iya, jadi Jadi mungkin gak hanya berfokus pada suatu aspek, tapi di berbagai aspek kurikulum tersebut bisa menjangkau beberapa pelajaran seperti itu. Contohnya bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Ya, seperti itu mungkin. Ngomong yang penting ngomong. Terus, namun idealisme tidak tanpa kritik. Beberapa berpendapat bahwa penekanannya pada pengetahuan abstrak dan teoritis dapat menyebabkan pendekatan pendidikan yang terlalu elitis dan tidak praktis, yang tidak mempersiapkan siswa secara memadai untuk tuntutan tenaga kerja modern. Itu maksudnya apa tuh? Yang pendekatan pendidikan yang terlalu elitis dan tidak praktis bisa membuat siswa tidak mempersiapkan pendidikannya ataupun tuntutan kerjanya di dunia modern. mungkin yang terlalu ribet gitu nggak sih? Iya, Karena kan nggak praktis. mungkin sih. Kasih tugas kebanyakan contohnya. Betul sih. Membuat tambah beban, membuat Jadi sebenarnya pembelajaran yang praktis itu yang mudah dipahami oleh siswa dan tidak memberatkan siswa. Mungkin seperti itu ya, Zara. Ya, begitu. Lalu pendidik idealis ataupun kontemporer telah berusaha untuk beradaptasi dan menyempurnakan pendekatan mereka, memasukkan penekanan yang lebih besar pada keterampilan praktis dan vokasional serta penghargaan terhadap keragaman budaya dan keadilan. Nah, aku bingung nih di sini maksudnya apa. Paling akhir dia. Akhir ini. Mana video kita? Bisa dikirim ke Imam nggak? Yang ke 6 menit pertama biasanya 12 menit belum tahu. Nah, itu dia minta yang mana? sudah pelajaran kirim. Inilah lanjut dulu nih. Ya gitu. Ini udah berapa menit? Udah bisa nggak ya nih video kita nih? Udah gimana? Udah bisa nggak ya? 9 menit. 10 menit lagi. Jadi filsafat. Belajarlah filsafat. Karena filsafat itu indah dan Berarti berguna untuk kehidupan kita. menurutmu Mang, filsafat itu penting lah ya? Penting lah. Karena semua Baru mencakup ya. Semua filsafat pendidikan mencakup. Lanjut masuk gimana? mungkin ini saja
Kami dari kelompok 1 Persahabat Pendidikan izin mengundurkan diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal aku tak paling ngau bawa.